Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Jemaat Tuhan, selama perawatan, saya merasakan bahwa hidup kita adalah kasih karunia daripada Tuhan. Sebab itu, mari naikkan syukur atas setiap hari yang baru. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Aku bersyukur ya Tuhan, buat setiap hari yang baru yang Kau beri. Semuanya adalah kasih karunia anugerah dari-Mu untuk hidup memuliakan.
ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu sepanjang hidupku, Tuhan. Demikian Tuhan iman percaya kami bahwa sesungguhnya hari-hari kami adalah kasih karunia dari-Mu. Tuntun oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya melanjutkan renungan kita. Kita tiba pada Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Judul perukup, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hidup kekristenan seringkali digambarkan sebagai benih. Mengapa? Karena benih itu berbicara tentang kehidupan. Kekristenan itu bukan agama, tetapi kehidupan sesungguhnya. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari mengenai kehidupan kekristenan yang digambarkan sebagai sebuah benih. Yang pertama, hidup ini adalah sebuah proses. Melalui perumpamaan yang kita dengar hari ini, Yesus ingin menjelaskan tentang bahwa hidup orang percaya, iman percayanya bukanlah sesuatu yang instan. Kita berdoa sekarang, dan kita mengharapkan jawabannya sekarang. Memang tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa Yesus mengajarkan kita bahwa hidup itu sebuah proses. Melalui proses itu kita dididik, dilatih, disempurnakan oleh Tuhan. Melalui proses itu kita diperbaharui terus, makin hari makin serupa dengan Kristus. Sehingga semakin hari sifat dan karakter kita semakin indah, semakin dewasa dalam Tuhan,
semakin mengalami cinta Tuhan yang luar biasa, semakin kita juga memancarkan cinta kasih daripada Tuhan. Bila kita berdoa dan doa kita sepertinya belum dijawab, tetap berdoa, tetap. Karena Yesus menggambarkan sama seperti benih. Kalaupun saudara tanam, saudara tidak bisa menuai hasilnya secara langsung, tetapi pasti benih itu akan bertumbuh. Ada waktu penantian, butuh kesabaran, bahkan juga merawat benih itu, menyiraminya, memupuknya. Ya, semuanya itu kalau kita lakukan dengan baik, pasti akan ada hasilnya. Yang kedua, Yesus ingin mengajar kepada kita bahwa kekristenan itu adalah hidup yang berdampak. Karena benihnya adalah benih surgawi, bertumbuh dalam diri setiap orang percaya, mengubah karakter menjadi seperti Kristus, menjadi indah, sehingga setiap pribadi yang telah diubahkan itu membawa pengaruh bagi sekitarnya. Seperti ayat 29 mengatakan, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ada buah bicara sesuatu yang dihasilkan, sesuatu yang dirasakan, sesuatu yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Bila hidup iman kita benar di hadapan Tuhan, maka kita pasti menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, Yesus ingin mengajar kepada murid-muridnya bahwa sekalipun hal kecil di dalam kekristenan pasti akan bertumbuh menjadi besar. Karena kerajaan Allah itu seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kelihatannya sepertinya tidak berarti, tapi akan terus berkembang, bermultiplikasi. Jadi jangan meremehkan kelihatannya saudara melakukan hal-hal kecil di dalam Tuhan. Mungkin saudara hanya seorang pendoa, mendoakan sepertinya hal-hal yang rutinitas saja. Mungkin persembahanmu awalnya engkau merasa begitu kecil dan tidak berarti. Mungkin apa yang engkau lakukan di gereja, membantu bersih-bersih, sepertinya hal-hal kecil saja. Melayani, menerima tamu dengan senyuman, hal-hal kecil saja. Tetapi di dalam Tuhan, bila semua itu saudara lakukan dalam iman percaya, semua itu bernilai kekal dan akan terus berkembang. Inilah berita firman hari ini. Hal kerajaan surga, kekristenan adalah sebuah proses kehidupan. Proses menjadi makin hari makin baik dan menjadi dampak bagi sekitarnya. Kelihatannya mungkin mulai dari hal-hal yang kecil, tetapi akan terus berkembang karena apa yang kita lakukan bernilai kekal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini, hari yang baru Engkau berikan. Setiap hari adalah kasih karunia dan anugerah daripadamu. Ajar kami mensyukuri dengan kami mempergunakan sebaik-baiknya. Berkati hari ini seperti firman-Mu hari ini. Hal kerajaan surga seumpama benih yang ditabur, yang akan bertumbuh dan menjadi besar dan menjadi berkat bagi dunia ini. Biar hidup kami demikian Tuhan. Tabur seturut kehendak-Mu, kerjakan proses seturut kehendak-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Kerajaan Allah diluaskan, kerajaan Allah dibesarkan. Ajar kami setia dengan perkara-perkara yang Kau percayakan kepada kami dalam pelayanan kami, dalam hidup rumah tangga, dalam hidup kami bermasyarakat. Terima kasih Tuhan. Secara khusus berdoa hari ini mendukung kesehatan bagi semua umat Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang berduka Engkau hiburkan, penghiburan yang kekal yang daripada-Mu Tuhan.
Allah Roh Kudus menjamah setiap kami dan menolong memberi kekuatan, khususnya menjalani masa-masa pandemi ini. Banyak tantangan pergumulan hidup, tapi tangan Tuhan akan menolong. Roh Kudus akan menolong dan memberi kekuatan kepada kami. Kami bersyukur jemaat yang sakit, yang terpapar, Engkau telah sembuhkan Tuhan. Dan sekarang masih beberapa menjalani isolasi mandiri, juga Tuhan beri kekuatan, kuatkan imunnya, lewati semua dengan baik, sehat kembali. Kami terus berdoa supaya pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik, bekerja sama dalam satuan tugas COVID-19 ini, menanggulangi dampak-dampak, dan segera dapat memutus mata rantai penyebaran, dan keadaan menjadi lebih baik, normal kembali, dan masyarakat dapat hidup lebih baik lagi. Sementara itu, peliharakan setiap umat Tuhan, supaya tidak ada yang berkekurangan, semua berkecukupan dalam perlindungan dan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Demikian doa kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.